Ya pemirsa, sidang polemik kembali lagi, skor sidang dicabut, sidang dilanjutkan. Ya, sebelumnya kita sapa dulu, kita sudah kehadiran mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor, selamat datang. Kita langsung saja Bang Latif. Ya. Kepada Pak Hoil, minggu lalu ya. kita telah kehadiran perwakilan dari HTI menyatakan sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hanya kegiatan berdakwah begitu. Sehingga apa yang salah, apa yang keliru daripada kegiatan tersebut sehingga pemerintah harus mengambil langkah seperti ini? Ya, saya ingin mengapresiasi dengan pembahasan malam ini bahwa ormas radikal itu harus dihilangkan dari kita. Kita harus sepakat dulu tentang definisi radikal itu. Radikal itu seperti apa yang dimaksud dengan radikal? Mungkin dalam konteks kebangsaan adalah ketika ormas itu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam konteks ini MUI telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2006 lalu di Ijtima Ulamanya di Gontor bahwa setiap ormas, setiap perkumpulan yang melakukan kegiatan yang sifatnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita dengan Pancasila, minta pemerintah itu untuk bertindak tegas. Dalam konteks ini pertanyaan tadi, bagaimana dengan kondisi atau sikap MUI dalam hal ini kepada HTI? Saya ingin melihatnya tidak pada HTI, pada seluruh yang berpotensi jangan sampai besar. Seperti tadi disampaikan ketika besar kita mempunyai kesulitan. Oleh karena itu antisipasi dari sejak kecil, dari sejak awal agar tidak bisa hidup di bumi Indonesia ini. Nah kalau contohnya karena memang ada dari pemerintah kepada HTI saya pikir nanti bisa dibuktikan di pengadilan ya. Saya tidak bisa melihatnya dengan bukti-bukti tetapi secara gambaran besar begini. Pancasila yang kita buat ini adalah sudah khilafah sebenarnya, sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena kalau Al-Mawardi itu mengartikan tentang al-khilafah, itu al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah, khilafah kenabian. Khilafah kenabian itu hanya ada pada dua, fi hirasatiddin wa siyasatid dunya, dalam rangka menjaga konteks keagamaan. Jadi agama-agama bukan hanya Islam. Ini dicontohkan oleh Rasulullah di Madinah, itu tidak hanya agama Islam, tetapi pagan pun ada, Yahudi pun ada, Nasrani pun ada, semua hidup di dalam kerangka kebangsaan di Madinah. Jadi agama-agama diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Saya pikir konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar kita adalah sama dengan Sohifah atau Piagam Madinah. Yang kedua adalah wasiyasatid dunya, adalah proses bagaimana menciptakan kestabilan sosial, kondisi masyarakat yang aman. Jadi dua pilar ini arahnya adalah keadilan. Maka saya ingin menyampaikan Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Maka jadi tidak perlu ada ormas yang mengusung satu khilafah. Nah, persoalannya adalah ketika khilafah yang dimaksud adalah khilafah internasional. Khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Nah, kita ini sudah sepakat bahwa bernegara Indonesia tidak mungkin kita mengambil lagi di Malaysia atau di Singapura atau sampai ke Eropa barangkali. Itu tidak, kita sudah sepakat. Di dalam kerangka hadis Nabi, kalau mau nanya hadisnya, al-muslimuna inda syurutihim. Umat Islam itu terikat kepada kesepakatannya. Maka di dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa ini, saya bawa bukunya, di situ disebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk mematuhi kerangka kebangsaan Pancasila di Indonesia. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot, adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Maka MUI meminta siapapun, bukan hanya HTI, barangkali ada di tempat lain atau ada sumber-sumber lain atau organisasi lain yang berpotensi melanggar Pancasila, jangan sampai besar. Kalau besar nanti sulit, maka harus ditumpas tidak hanya pada satu organisasi. Maka dari awal kami sampaikan pemerintah tegas terhadap potensi-potensi yang merobek terhadap kesatuan di Indonesia ini dengan kerangka NKRI kami dukung sepenuhnya. Dan ingin kami sampaikan dalam kerangka keimanan, dalam kerangka keagamaan. Pancasila ini memang bukan agama. Jadi salah kalau orang mengatakan Pancasila itu agama. Tetapi sampai sekarang ini telah terbukti bahwa Pancasila adalah titik tengah di mana agama-agama bisa akur, damai dan menjadi spirit kebangsaan kita dan mengisi pembangunan setelah kemerdekaan ini. Bagaimana kemudian membuat langkah-langkah pemerintah ini tidak menimbulkan satu persepsi bahwa pemerintah sedang anti kepada ormas Islam? Ya,
Saya menggarisbawahi dari pernyataan itu memang tidak anti umat Islam. Ya, Karena kalau anti umat Islam pasti MUI dimusuhin. ya. NU dimusuhin, Ansor dimusuhin, itu pasti anti umat Islam. Oleh karena itu sebenarnya kami sebagai masyarakat minta pembuktian pemerintah di mana letak HTI itu yang dianggap melanggar, Oke. umpamanya terhadap Pancasila. Kami juga kepengen ketika ada gejala di daerah lain, separatis, yang kira-kira akan merobek keutuhan ini juga ditindak tegas. Sehingga pemerintah tanpa adil, pemerintah tanpa adalah memelihara kesatuan kita ini. Pernah tidak dari pemerintah ada permintaan kepada MUI untuk menelaah, meneliti isi dakwah daripada HTI itu? Di bagian mana kemudian mereka melanggar Pancasila dan berbeda dengan dasar negara kita? Sampai sekarang yang kami tahu, saya tahu, Ya. belum pernah pemerintah meminta ke MUI. Ini MUI melakukan kajian terhadap komitmen kebangsaan, nasionalisme, itu adalah inisiatif kami sebagai kerangka ajaran keislaman. Karena di Islam itu hubbul watan minal iman, Ya. cinta negara bagian dari kerangka keimanan kita. Tetapi mentelaah suatu ormas, apakah ini melanggar Pancasila, saya pikir bukan urusannya MUI itu. Oke. Itu bisa urusannya bagian hukum. Tetapi kalau ingin melihat letak mana umpamanya penyimpangan akidahnya, Ya. di mana penyimpangan syariahnya bisa datang ke MUI. Oke. Dan fatwa ini tidak hanya merujuk kepada satu organisasi tertentu, tapi organisasi apapun yang mengancam kebinekaan dan negara Indonesia. Yang saya ingin sampaikan iya, saya ingin bicara soal transnasional barangkali. Seringkali semuanya kan pasti kita sekarang sudah global dengan IT kita. Nah kerangka atau organisasi apalagi gerakan yang dari transnasional ini itu berpotensi untuk merobek Pancasila, merobek NKRI. Kalau dia masuk pada kerangka politik. Oke. Apapun. Tetapi ketika masuk dalam kerangka budaya, kerangka ajaran, nilai-nilai kemanusiaan, dia bisa sesuai dengan Pancasila. Tetapi ketika diadopsi transnasional dalam kerangka politik, itu pasti ada ketersinggungan dengan NKRI dan pasti itu bertentangan dengan Pancasila. Oke, baik. Saya ke Bung Saiful dulu. Sebelum pemerintah berencana membawa HTI ke langkah hukum, Anda kayaknya lebih dulu melakukannya dengan membubarkan atau menghalang-halangi kegiatan HTI di beberapa tempat. Apa dasarnya waktu itu? Pertama, bagi GP Ansor, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Pancasila adalah ideologi negara, kebinekaan adalah sendi kehidupan berbangsa, dan konstitusi Undang-Undang 45 adalah bagian dari yang harus kita taati. Nah ketika ada kelompok-kelompok yang melakukan gerakan-gerakan melawan daripada 4 hal tadi, maka sudah menjadi hak kami sebagai warga negara yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, bahwa tiap warga negara berhak dan wajib untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Jadi hak itu kita pakai, makanya sebelum pemerintah melakukan pembubaran, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata di bawah untuk menegakkan hak-hak konstitusi kita. Artinya Ansor sudah lebih dulu menganggap HTI itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45? Ya, dengan agenda-agenda khilafah yang akan dilakukan oleh mereka, yang saat ini sudah pada gerakan politik. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Bung Aceh dan Kiai Khalil Nafis bahwa mereka sudah mengarah pada gerakan politik. Nah ketika melakukan gerakan politik ini muaranya adalah khilafah. Nah ketika khilafah terjadi maka pertanyaannya adalah di mana NKRI, di mana Pancasila, di mana kebinekaan, di mana konstitusi 45 kita? Tidak ada. Sementara negara masih menunggu harus melalui pengadilan, Ansor sudah lebih dulu memvonisnya. Kita tetap prosedur. Prosedur, oke. Kalau mengenai pembubaran itu kita memang menyuarakan untuk membubarkan. Dalam konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor bulan lalu kita meminta 3 hal. Pertama, pembubaran HTI. Kedua, membersihkan aparat-aparat pemerintahan yang terindikasi mengikuti kegiatan-kegiatan HTI. Oke. Ketiga, membersihkan kampus-kampus dari ajaran-ajaran HTI. Yang nomor 2 kalau nggak salah HTI memprotes pernyataan itu. Bahwa PNS ada yang terkait dengan HTI. Ya, indikasi banyak. Ya nanti bagian pemerintah yang membuktikan itu karena kita hanya melihat di lapangan saja. Oke. Nah,
Juga harus diingat bahwa HTI ini sudah dilarang di beberapa negara. Di 21 Indonesia negara yang ke-21 melarang melarang HT. Hampir seluruh negara, bahkan Arab Saudi sudah melarang lebih dahulu. Malaysia, negara tetangga kita sudah melarang lebih dahulu. Di tempatnya di Jordan dia sudah 4 kali melakukan kudeta dan dilarang di sana. Apakah dasar pelarangan di sana itu sama atau berbeda dengan Artinya dasar di tadi kita? yang sudah dikatakan oleh Kiai Khalil bahwa ini adalah ideologi transnasional yang memang mengusung nilai-nilai politik, kegiatan-kegiatan politik yang mengarah kepada kekuasaan. Oke. Jadi walaupun agak telat, tapi yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya. Menurut saya sebenarnya sudah dibubarkan. Kalau proses hukum itu kan prosedural aja. Oke. Secara substantif sudah dilakukan. Mungkin itu. Baik. Ke Kang Aceh. Kang Aceh tadi katanya kalau ikut Undang-Undang Ormas itu lama sekali prosesnya. Apakah DPR berencana merevisi undang-undang itu untuk memudahkan aplikatif jadinya nanti? Ya memang tidak mudah juga untuk melakukan revisi terhadap sebuah undang-undang ya. Kenapa? Karena tentu perlu ada satu kebutuhan tertentu yang mendesak begitu sehingga undang-undang itu direvisi. Tapi saya kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentu dalam kajian yang sangat mendalam. Artinya apa? Artinya jika memang pemerintah telah melakukan tindakan, maka seharusnya memang segera saja gitu ya proses hukumnya itu dilakukan secara cepat. Ya. Saya kira kalau dilihat dari proses yang dilakukan oleh pemerintah dan sekarang misalnya mengajukan ke pengadilan untuk segera diproses, saya kira itu menurut saya tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya. Tinggal keseriusan pihak pengadilan pun untuk segera menyelesaikan atau membahas persoalan ini dengan secara tegas begitu. Karena memang kita tahu bahwa betul seperti yang disampaikan, saya kira semua menyatakan bahwa kita ini agak terlambat merespon terhadap isu khilafah ini begitu. Karena saya kira dari sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, isu khilafah ini kan memang sudah muncul begitu. Coba kita lihat, coba kita buka lembaran sejarah. Dulu sempat umat Islam dibawa untuk membuat komite khilafah. Ya, dan mau merujuk kepada kekhilafahan yang ada di Turki, menolak terhadap nasionalisme yang dibentuk oleh negara republik yang dibentuk oleh Kemal Atatürk gitu. Tapi Pak Haji Agus Salim itu menolak. Oke. Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya soal kekhilafahan ini Sudah sejak dulu. Masuk di Indonesia. Sudah masuk ke Indonesia. Cuma masalahnya memang kitanya sendiri soal-soal ideologi kebangsaan ini memang masih belum selesai dan seharusnya pemerintah harus lebih bisa mengawasi terhadap persoalan-persoalan seperti begini. Tiba-tiba sekarang kemudian muncul lagi persoalan ini, apa ada kaitan menurut Anda dengan situasi politik pada saat ini? Ya tentu proses dinamika politik yang terjadi di Indonesia sangat mengalami perkembangan yang dinamis ya. Apalagi misalnya situasi politik yang sekarang memungkinkan bagi adanya kelompok free riders gitu, penunggang gelap di tengah situasi seperti begini menunjukkan eksistensi. Sekarang itu kan kita dihadapkan pada pilihan kalau ndak radikal ya liberal gitu. Padahal kan ndak seperti itu melihat politik Indonesia. Ya. Tidak seperti itu, tetapi Islam pun juga ada varian-variannya begitu. Saya cukup bangga ketika MUI secara tegas tadi menyatakan ada fatwanya yang menyatakan bahwa siapapun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu dianggap bugot gitu. Dan sekarang seharusnya organisasi-organisasi Islam itu ya yang selama ini bernaung di MUI juga tegas sama-sama konsisten dengan aturan itu gitu. Nah, situasi seperti begini saya kira memang dimungkinkan dan sudah selayaknya karena banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini untuk kepentingan-kepentingan politik
seperti yang dilakukan oleh HTI ini. Dan di luar dugaan kita misalnya, saya tidak tahu perlu konfirmasi, tetapi di video viral kita bisa melihat bagaimana di salah satu perguruan tinggi negeri ada satu baiat gitu ya tentang syariah gitu. Saya kok ngelihat kok kita seperti kecolongan terhadap kondisi seperti ini gitu. Oke. Ya, kita bahas mengenai itu sesaat lagi. Pemirsa, kita harus break sejenak. Kita akan membahas mengenai pembubaran ormas radikal sesaat lagi. Sidang Diskurs.